Merujuk pada video yang diberikan oleh tim Pro, Dewan ini percaya bahwa dinasti politik lebih banyak dampak buruk dibanding dampak baik untuk demokrasi. Saya, selaku tim kontra, dengan jelas menolak pandangan tersebut. Bayangkan sejenak sebuah pemerintahan di mana roda kebijakan terhenti setiap kali terjadi pergantian kekuasaan, program strategis yang belum terimplementasi, infrastruktur yang setengah jadi, sumber daya manusia yang kehilangan momentum pengembangan. Kini, pertanyaan yang kita hadapi bukan lagi apakah dinasti politik etis, melainkan bagaimana kelanjutan kebijakan publik dapat dijamin tanpa terputus oleh pergantian kepemimpinan. Saya, tim kontra, dalam argumen ini meyakini bahwa dinasti politik tidak hanya memberikan dampak stabilitas, tapi juga memperkuat aspek-aspek fundamental tata kelola pemerintahan. Dasar keyakinan saya berlandaskan 3 pilar utama. Yang pertama, continuity of policy, kelangsungan kebijakan. 2, capacity building, dalam institusi pemerintahan dan optimalisasi sosial kapital di tingkat lokal. Melalui ketiga pilar tersebut, dinasti politik mampu menjadi kendaraan efektivitas pemerintahan, bukan sekedar warisan kekuasaan yang mengekang demokrasi. Pertama-tama, continuity of policy atau kesinambungan kebijakan menjadi faktor kunci yang hanya mungkin dicapai melalui dukungan jaringan dinasti politik. Ketika seseorang kepala daerah dilanjutkan oleh figur dari keluarga yang sama, visi pembangunan yang telah dirancang mulai dari program peningkatan kuota listrik air bersih hingga inisiatif industrialisasi lokal dapat diimplementasikan hingga tuntas tanpa harus melalui fase restart yang memakan waktu dan biaya politik. Data empiris dari Governance Insight menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan kepemimpinan lintas generasi berhasil menyelesaikan hampir 90% target rencana pembangunan jangka menengah daerah tepat waktu, berbanding jauh dengan wilayah tanpa tradisi dinasti yang hanya menuntaskan 62% saja. Ini menegaskan bahwa economies of scale dalam konteks governance dapat terwujud, manakala kepemimpinan tidak terputus oleh pergantian dramatis setiap 5 tahun. Kedua, capacity building. Peningkatan kapabilitas institusional juga mendapatkan keuntungan unik dari struktur dinasti politik sejak usia muda. Calon pemimpin dari keluarga politik lebih telah terpapar proses legislatif, mekanisme anggaran, hingga dinamika stakeholder yang kompleks. Bagi mereka, kurva pembelajaran tidak dimulai dari nol saat dilantik, melainkan dari level intermediate, sehingga mereka dapat langsung menerapkan best practice yang sudah teruji. Mentor-mentee informal dalam keluarga politik memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknis dan manajerial secara intensif. Akibatnya, birokrasi lokal menjadi lebih efisien, keputusan strategis dapat diambil dengan lebih cepat, dan risiko kesalahan implementasi dapat diminimalisir. Model ini, meski sering dianggap nepotisme, sejatinya lebih mendekati meritokrasi internal. Setiap kandidat harus melewati proses seleksi partai dan verifikasi kapabilitas. Selanjutnya, sosial kapital atau modal sosial yang terbangun di sekitar dinasti politik tidak boleh dipandang sebelah mata. Kepercayaan dan loyalitas konstituen kepada figur yang sudah dikenal sejak lama menciptakan stability of mandate yang tinggi. Warga merasa akrab dengan memiliki rasa kepemilikan atas program-program yang dijalankan, sehingga partisipasi publik meningkat secara signifikan. Turnout pemilih di daerah-daerah dengan tradisi kepemimpinan keluarga teruji mencatat angka hingga 10% lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Menurut studi kelembagaan Demokrasi Lokal 2024, partisipasi yang kuat ini pada gilirannya menjadi mekanisme checks and balance yang efektif bukan karena kekuatan oposisi formal, melainkan karena masyarakat terlibat aktif dalam setiap tahap perumusan kebijakan. Menjawab kekhawatiran bahwa dinasti politik memicu nepotisme dan mematikan regenerasi, kami menegaskan bahwa regulasi modern tentang konflik of interest dan transparansi pengelolaan aset publik dapat menahan penyalahgunaan kekuasaan. Setiap figur dinasti wajib melaporkan harta kekayaan dan potensi benturan kepentingan sebelum mengambil jalan. Di samping itu, partai politik ini menerapkan screening dan internal yang ketat, menjadikan setiap calon harus memiliki track record yang jelas dan diuji kompetensinya melalui tes kualifikasi. Dengan demikian, dinasti politik bukan jaminan otomatis bagi kursi kekuasaan, melainkan peluang yang dibuka bagi generasi penerus yang benar-benar layak memimpin. Di akhir kata, dinasti politik menawarkan continuity of policy yang menjamin bahwasannya proyek strategis nasional dan daerah dapat berjalan mulus hingga tuntas. Capacity building institusional semakin terasah melalui transfer pengetahuan intensif dan sosial kapital masyarakat, justru menguatkan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, kami mendesak Dewan ini untuk menerima bahwa potensi positif dinasti politik jauh melebihi resiko yang selama ini dilebih-lebihkan. Mari kita perbaiki instrumen hukum dan mekanisme partai agar aspek-aspek itu terjaga sembari menerangkul dinamika politik. Juga
dinamika politik keluarga sebagai salah satu model kepemimpinan yang adaptif dan menjamin keberlanjutan pembangunan. Jadi, saya selaku tim kontra menolak pandangan tim pro yang mengatakan bahwasannya dinasti politik dapat memberikan dampak baik yang lebih besar dibandingkan dampak buruknya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.